Halo pemirsa, bersama Merot News. Semoga pemirsa sehat dan dilancarkan rezeki. Bagi yang jomblo, semoga mendapatkan jodoh yang terbaik. Bagaimana hukum mempercayai peramal atau dukun berdosakah? Praktek perdukunan zaman Nuh tengah ramai diperbincangkan di jagat maya. Tidak sedikit video tentang kepalsuan praktek para dukun pun terbongkar. Hukum membenarkan dunia perdukunan itu ancamannya tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana hukum dan juga cara taubat bagi yang sudah terlanjur melakukannya? Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Geger, akan ada ombak besar yang menghantam 4 wilayah di Indonesia pada tahun 2023. Setidaknya itulah yang diungkapkan oleh peramal Hadgume tahun 2023. Masih akan penuh misteri. Peramal Hadgume mengatakan bahwa masyarakat harus waspada karena ada ramalan terkait dengan bencana. Hadgume sempat mengungkapkan akan terjadi gempa di Pulau Jawa dan kota tersebut berinisial C. Gempa tersebut menewaskan banyak orang. Meski Hadgume tidak menyebut Cianjur, tapi banyak masyarakat yang meyakini dengan ramalan Hadgume tersebut. Banyak yang mengaitkan ramalan tersebut dengan apa yang terjadi di Cianjur. Usai meramal gempa di kota C, Hadgume kini meramal akan terjadi bencana alam pada bulan Juli dan Agustus tahun 2023. Antara bulan 7 dan 8. Ramalan tersebut disebut Hadgume merupakan bencana alam yang masih terkoneksi dengan laut dan ombak besar. Hadgume mengatakan bahwa bencana ombak besar di Indonesia akan terjadi di Pulau Sulawesi. Setidaknya bakal ada 3 wilayah di Sulawesi yang tersapu ombak besar. Ada ombak besar laut di Sulawesi, di kota besar, 1 kota kecil, 2 kota 1 kabupaten di Sulawesi. Secara terang-terangan pula Hadgume akan ada tsunami yang menghantam Manado serta Makassar. Tsunami kecil Manado, Makassar, sama ada kota kecil 1 lagi di Sulawesi Utara. Hadgume merupakan anak indukku asal Palembang, juga menjelaskan di perbatasan Sumatera dan Jawa bakal terserang tsunami juga. Terus terjadi juga di perbatasan Sumatera, Jawa, Lampung, Banten. Akan tetapi Hadgume juga menegaskan bahwa ada kemungkinan ramalan Hadgume salah. Pesan Hadgume adalah selalu waspada dalam menjalani hidup. Bagaimana hukum mempercayai peramal atau dukun berdosakah? Praktek perdukunan zaman Nuh tengah ramai diperbincangkan di jagat maya. Tidak sedikit video tentang kepalsuan praktek para dukun pun terbongkar. Hukum membenarkan dunia perdukunan itu ancamannya tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana hukum dan juga cara taubat bagi yang sudah terlanjur melakukannya? Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tidak hanya tidak diterima ibadah sholatnya selama 40 hari, tapi orang percaya kepada peramal, dukun, dan sebagainya, maka berpotensi akan merusak akidah dan telah kufur dengan syarat Nabi. Dan perbuatan itu juga termasuk perbuatan syirik jika tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itulah anjuran bagi yang melakukannya untuk segera bertaubat, karena termasuk satu di antara 7 dosa besar dan bisa menggugurkan nilai-nilai ketaatan bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak berkenan mengampuni dosa syirik jika ia bawa sampai mati. Beginilah nasihat Ustadz Adi Hidayat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran An-Nisa ayat 48. Hukum mempercayai peramal atau dukun adalah haram, baik percaya terhadap perkataan ataupun perbuatannya. Bahkan itu termasuk dosa besar serta kesesatan yang nyata, karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Diambil dari Al-Quran Al-Jin ayat 72. Ustadz Adi Hidayat dalam kajiannya menyampaikan kalau mukjizat itu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul. Sifatnya harus ditampilkan atas bukti kenabian dan kerasulnya. Makanya ketika diutus seorang rasul, maka disertakan misi kerasulannya, mukjizatnya, menguatkan kerasulannya, serta untuk melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Ada karomah. Karomah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba yang soleh, bukan masuk pada kategori nabi dan bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Bahkan terkadang baru ketahuan setelah hamba tersebut wafat. Hukum mempercayai peramal adalah haram dan itu akan mendatangkan penyesalan. Penyesalannya mendalam karena telah berbuat perjanjian dengan jin, setan, dan kaumnya. Karena bukan hanya orang tersebut yang sulit keluar dari perjanjian, tapi akan berdampak juga untuk keluarganya atau bahkan anaknya. Sebab dari maksiat atas perjanjian dengan jin tersebut yang seperti ini bahaya dan akan menyulitkan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi dan pengingat kita semua bahwa cukuplah mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada selainnya, apalagi kepada bangsa jin dan turunannya. Wallahu a'lam.